lagi di channel Tias Ananda. Kali ini Tias akan membahas materi kelas 11 yaitu gelombang mekanik. Bagi yang belum subscribe channel Tias Ananda, silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa aktifkan lonceng untuk mengetahui postingan-postingan Tias Ananda berikutnya. Kita hari ini akan membahas tentang materi gelombang mekanik. Oke, sebelum kita lanjut, kita berkenalan dulu dengan si gelombang ya. Jadi, apakah kalian mengetahui apa saja contoh gelombang yang sering kalian temui dalam kehidupan sehari-hari? Oke, tepat. Jadi contoh gelombang itu banyak sekali. Ada gelombang pada air, gelombang pada tali, kemudian gelombang suara, gelombang bunyi, gelombang cahaya, banyak lagi contoh gelombang yang lain. Oke, sebelum lanjut, apa itu gelombang? Nah, untuk mengetahui pengertian gelombang, kita coba. Oke, tadi kita sudah menyebutkan bahwa contoh gelombang salah satunya adalah gelombang bunyi atau gelombang suara. Oke, untuk membuktikan, coba kita pegang kerongkongan kita dan kalian diam dulu. Saat kalian pegang, kalian akan merasakan bahwa tenggorokan kalian atau kerongkongan kalian itu tidak bergetar, diam ya, dalam posisi diam. Kemudian saat kalian mulai bersuara, mengeluarkan suara, apa yang kalian rasakan? Kalian akan merasakan bahwa tenggorokan kalian itu bergetar, ada usikan. Nah, dengan adanya usikan, maka akan keluarlah gelombang yang berbentuk sebagai gelombang bunyi atau gelombang suara. Contoh gelombang yang lain adalah gelombang pada tali. Misalkan sebuah tali, kita rentangkan, kemudian di ujungnya juga ada yang pegang, ya kita ikat. Saat belum kita berikan usikan atau getaran, maka apakah dia berbentuk gelombang? Tidak. Jadi, agar dia membentuk gelombang, maka kita akan memberikan usikan atau getaran. Tapi saat kita berikan usikan atau getaran, bisa kita lihat, maka dia akan membentuk suatu gelombang. Gelombang ini akan merambat, membawa energi. Sehingga dari sana, dari peristiwa tadi, dari peristiwa saat kita pegang tenggorokan, kemudian kita merasakan ada getaran, sehingga mengeluarkan gelombang bunyi atau suara. Kemudian pada tali, saat kita berikan dia getaran, sehingga dia timbul suatu gelombang pada tali. Misalkan di air yang tenang, misalnya di kolam gitu ya, kita cemplungkan batu sehingga dia mencemplungkan batu itu berarti kita memberikan usikan sehingga dia akan membentuk gelombang juga. Dari sana bisa kita simpulkan bahwa pengertian gelombang adalah getaran yang merambat dengan membawa energi. Merambatnya ini bisa dengan medium atau bisa tanpa medium. Oke, gelombang dibedakan menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan medium. Yang kedua, berdasarkan arah getar. Dan yang ketiga, berdasarkan amplitudo. Berdasarkan medium, arah getar, dan amplitudo juga lagi dibagi menjadi 2 jenis. Berdasarkan medium bisa dibagi menjadi 2, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Berdasarkan arah getar dibagi menjadi 2, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Berdasarkan amplitudo dibagi lagi menjadi 2, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Oke, kita bahas dulu secara umum. Berdasarkan medium, tadi kita sudah membahas bahwa gelombang bisa dibagi menjadi 2, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium dalam merambat. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium dalam merambat. Contoh dari gelombang mekanik tersebut adalah gelombang pada tali, jadi memerlukan medium tali. Gelombang pada air berarti mediumnya adalah air. Gelombang bunyi berarti mediumnya adalah udara, dan lain-lain. Sedangkan gelombang elektromagnetik contohnya itu adalah gelombang cahaya, gelombang radio, sinar inframerah, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan arah getar, gelombang juga dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah gelombang transversal. Yang disebut gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus arah rambat. Contohnya tadi adalah gelombang pada tali, gelombang pada air. Oke, gelombang transversal kalau kita gambarkan,
Ini contohnya adalah gelombang pada tali yang tadi. Saat tali kita berikan usikan, maka dia akan menimbulkan gelombang, dan gelombang yang terbentuk adalah gambarnya seperti ini. Yang ke sini, ini adalah arah rambat. Yang naik turun ini adalah arah getar. Jadi bisa kita lihat antara arah getar dan arah rambat membentuk sudut 90 derajat. Sehingga di sini makanya didefinisikan bahwa gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus arah rambat. Ciri-ciri dari gelombang transversal adalah ada bukit, ada lembah, ada puncak, ada dasar. Yang mana disebut dengan bukit? Oke, bukit itu di atas, lembah itu di bawah ya. Kalau di sini Ibu tuliskan ini A, kemudian B, C, D, E, F, G, H, I. Yang mana disebut bukit? Bukit itu adalah yang di atas. Berarti yang disebut bukit di sini adalah A, B, C. Kemudian di sini lagi ada bukit. Ini G ya. E, F, G. Dan kalau dilanjutkan maka akan terbentuk bukit gelombang yang lain. Oke. Kemudian yang mana disebut lembah? Lembah itu adalah yang berada di bawah. Berarti yang lembahnya di sini adalah C, D, E, kemudian G, H, I. Yang mana disebut puncak? Puncak adalah titik tertinggi. Berarti yang disebut puncak dari gambar ini adalah B dan F. Yang mana disebut lembah? Dasar. Yang mana disebut dasar? Dasar itu adalah titik terendah. Oke, sehingga dalam hal ini dari gambar maka yang disebut dasarnya adalah D dan H. Nah, pada gelombang transversal disebut satu gelombang jika gelombang tersebut menempuh satu bukit atau ditambah satu lembah, atau jarak dari puncak ke puncak terdekat, atau juga jarak dari dasar ke dasar terdekat. Jadi kalau kita melihat gambar di sebelah, disebut satu gelombang misalnya itu adalah satu bukit, satu lembah. Berarti kita kalau mulai dari A, disebut satu gelombang itu adalah berakhir di E. Satu bukit, satu lembah. Sehingga A, B, C itu baru satu bukit, itu berarti baru setengah gelombang. Lanjut ke D dan E. Bisa dipahami ya? Kemudian bisa juga ditulis kalau kita mulai dari titik C, maka berakhir di mana? Kalau kita mulai dari C, berarti dia akan berakhir di titik G. Satu lembah dan satu bukit. Berarti C, D, E, F, G. Kalau kita mulai dari puncak, misalkan puncak itu adalah dari D. Ingat, disebut satu gelombang itu adalah jarak dari puncak ke puncak terdekat. Misalkan di sini ada puncak lagi J. Yang disebut satu gelombang kalau kita mulai dari B itu adalah dari B ke F. Ya, berarti lintasan yang ditempuhnya nanti adalah B, C, D, E, F. Dari puncak ke puncak terdekat, bukan dari B ke J nanti. Kejauhan. Ya. Kemudian dari dasar ke dasar terdekat. Berarti dasarnya di sini adalah D. Jelas satu gelombangnya itu adalah sampai di H. Sehingga kalau ditulis D, E, F, G, H. Oke, kalian bisa cari lagi kalau mulai dari titik E berakhir di mana misalnya. Silakan kalian latihan sendiri. Oke, yang kedua adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambat. Contohnya adalah gelombang bunyi, gelombang pada pegas, kemudian slinky, dan lain-lain. Kalau kita gambarkan, gelombang longitudinal itu berupa rapatan dan renggangan. Kita gambarkan. Jadi, gelombang longitudinal itu terdiri dari rapatan dan terdiri dari renggangan. Yang mana disebut rapatan? Jelas rapatan itu adalah bagian yang rapat. Ini adalah rapatan, ini juga termasuk rapatan.
Yang mana disebut renggangan? Renggangan itu adalah bagian yang merenggang. Jadi ini adalah renggangan dan ini juga adalah renggangan. Oke. Ciri dari gelombang longitudinal adalah ada rapatan dan ada renggangan. Oke, misalkan kita buat titik rapatannya itu menjadi titik A, B, C, kemudian renggangannya adalah C, D, E, rapatan lagi, renggangan lagi. Disebut satu gelombang jika gelombang tersebut menempuh satu rapatan dan satu renggangan, atau dari pusat rapatan menuju ke pusat rapatan berikutnya, atau dari pusat renggangan ke pusat renggangan berikutnya. Jadi yang terdekat, sama seperti gelombang transversal yang tadi. Jadi disebut satu gelombang jika dia menempuh satu rapatan plus satu renggangan, atau jarak dari pusat rapatan ke pusat rapatan terdekat, atau jarak dari pusat renggangan ke pusat renggangan terdekat. Berarti kalau kita tulis contoh untuk satu gelombang, kalau kita mulai dari titik A, berarti akan berakhir di mana kira-kira? Oke, tepat, akan berakhir di titik E. Kenapa? Karena kita A, B, C itu adalah rapatan, C, D, E itu adalah renggangan. Jadi disebut satu gelombang jika dia menempuh satu rapatan dan satu renggangan. Sehingga dia menempuh A, B, C, D, E. Kalau kita mulai dari titik C, kira-kira berakhir di mana? Kalau C, berarti jelas dia akan berakhir di titik G. Satu renggangan plus satu rapatan. Sehingga menjadi C, D, E, F, G. Kalau kita mulai dari pusat rapatan, maka berakhir di pusat rapatan terdekat. Oke, berarti kalau kita mulai dari titik B, pusat rapatan, maka dia akan berakhir di titik jelas F, pusat rapatan berikutnya. Sehingga bisa ditulis B, C, D, E, F. Kalau kita mulai dari pusat renggangan, berarti pusat renggangan yang pertama itu adalah D. Maka akan berakhir di pusat renggangan terdekat. Pusat renggangan terdekatnya itu adalah di H. Sehingga kalau dimulai dari E, maka akan berakhir di H. Semoga kalian bisa mengerti dan bisa kalian cari lagi contoh-contoh dari titik mana yang merupakan satu gelombang. Oke, kemudian berdasarkan amplitudo, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Gelombang berjalan adalah gelombang dengan amplitudo yang tetap. Gelombang stasioner adalah gelombang dengan amplitudo yang berubah. Nah, untuk gelombang berjalan dan gelombang stasioner nanti kita akan bahas tersendiri, mengkhusus membahas gelombang berjalan saja dan gelombang stasioner saja dalam subbab berikutnya. Sifat-sifat gelombang yang pertama dapat dipantulkan. Bahasa dipantulkan adalah refleksi. Dapat dibiaskan, refraksi, kemudian dapat dipadukan, interferensi, dapat dilenturkan, difraksi, dapat diserap arah getarnya yang disebut dengan polarisasi. Oke, pada bab ini kita akan khusus membahas tentang gelombang mekanik. Nanti gelombang transversal dan longitudinal akan masuk ke dalam bagian juga dari gelombang mekanik. Karakteristik gelombang mekanik yaitu yang pertama adalah frekuensi. Kita mengulang lagi sebenarnya pelajaran kelas 10. Ibu yakin di kelas 10 kalian sudah pernah dapat saat kita membahas tentang getaran harmonis. Frekuensi itu adalah banyaknya gelombang tiap satuan waktu. Sehingga kalau dari pengertian itu kita tulis secara rumus fisika, maka akan menjadi frekuensi dilambangkan dengan F kecil sama dengan banyak gelombang dilambangkan dengan N kecil. Tiap satuan berarti dibagi waktu. Waktu adalah T kecil. Sehingga dirumuskan frekuensi sama dengan N per T. Dengan N itu adalah banyak gelombang tidak bersatuan. Jadi biasa ditulis dalam bentuk gelombang saja atau mungkin getaran. Jadi tidak bersatuan. Sedangkan T itu adalah waktu. Waktu itu satuannya adalah sekon. Kemudian F itu adalah frekuensi. Dari rumus berarti kita dapatkan bahwa satuan frekuensi adalah N itu adalah 1 dibagi T itu adalah sekon. Berarti satuan frekuensi adalah sepersekon. Karena yang menemukan adalah Heinrich Rudolf Hess, maka sepersekon itu sering ditulis dengan istilah Hess atau
Ini ditulis dengan has. Lebih sering ditulis dengan lambang HZ saja. Yang kalian baca adalah has, sesuai nama penemunya. Yang kedua adalah periode. Periode itu, setiap ada frekuensi pasti ada periode. Periode adalah kebalikan dari frekuensi. Kalau frekuensi banyak gelombang tiap satuan waktu, kalau periode berarti banyaknya waktu untuk melakukan satu getaran atau gelombang. Jadi kalau kita tulis secara rumus, periode dilambangkan dengan T. T-nya T besar. Hati-hati ya, jangan kebalik dengan T waktu. Kalau T waktu, T-nya T kecil. Sama dengan banyaknya waktu, berarti T kecil per satu getaran, per N. Dengan T ini adalah waktu, satuan waktu adalah sekon. Kemudian N itu adalah banyak getaran atau gelombang, jadi tidak bersatuan. Jadi biasanya cuma 5 gelombang atau 5 getaran, tidak memiliki satuan. Sedangkan T besar ini adalah periode. Apa satuan periode berarti? Kita lihat dari rumus. Sekon dibagi 1 berarti itu adalah sekon. Satuan periode sama dengan satuan waktu. Yaitu bagaimana hubungan antara frekuensi dengan periode? Frekuensi tadi rumusnya adalah N dibagi T. Periode rumusnya adalah T dibagi N. Berarti frekuensi dan periode itu berbanding terbalik. Sehingga karena hubungannya berbanding terbalik, didapatlah rumus bahwa frekuensi itu adalah seper periode. Atau bisa ditulis, kalau mau ditulis, periode itu adalah seper frekuensi. Jadi ini jangan pernah kalian lupakan. Yang ketiga itu adalah panjang gelombang. Panjang gelombang dilambangkan dengan huruf ini, dibaca lambda. Jadi panjang gelombang itu adalah jarak yang ditempuh untuk satu gelombang. Kalau kita tulis secara rumusnya, berarti panjang gelombang atau lambda itu adalah jarak. Jarak itu adalah lambangnya adalah S untuk menempuh satu gelombang, untuk menempuh N. Berarti lambda sama dengan S per N. Dengan S ini adalah jarak, satuan jarak itu jelas meter. Kemudian N adalah banyak gelombang tanpa satuan. Dan lambda itu adalah panjang gelombang. Berarti panjang gelombang satuannya nanti adalah meter dibagi 1 itu adalah meter. Cepat rambat gelombang yang keempat. Cepat rambat gelombang hampir sama pengertiannya seperti panjang gelombang. Jarak yang ditempuh gelombang, tapi belakangnya itu adalah untuk satu satuan waktu. Sehingga kalau kita tulis rumusnya, rumus cepat rambat, lambang cepat rambat itu adalah V kecil, sama dengan jarak yang ditempuh gelombang. Dalam hal ini jarak yang ditempuh gelombang itu adalah panjang gelombang. Sehingga ditulis dengan lambda untuk satu satuan waktu. Satuan waktu untuk gelombang itu adalah periode. Sehingga bisa ditulis per periode. V sama dengan lambda per periode. Ini kalau kita memakai periode. Kita tahu bahwa frekuensi dan periode itu adalah berbanding terbalik. Kalau periodenya dibagi, berarti kalau kita mau memakai rumus frekuensi, maka rumus ini bisa juga diturunkan menjadi V sama dengan lambda dikali frekuensi. Dengan lambda itu adalah panjang gelombang, satuan panjang gelombang tadi adalah meter. Kemudian T ini adalah periode, satuan periode adalah sekon. Dan V ini adalah cepat rambat gelombang yang sering kalian sebut dengan istilah kecepatan. Satuannya menjadi meter dibagi sekon. Jadi M per S. Sebagai contoh soal, di permukaan suatu danau terdapat dua gabus yang terpisah sejauh 15 cm. Kedua gabus naik turun dengan periode 10 detik. Bila salah satu gabus ada di dasar gelombang dan gabus yang lainnya ada di puncak gelombang, tetapi di antara kedua gabus dibatasi oleh 3 puncak gelombang, tentukanlah frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Kita tulis, diketahui. Dua gabus terpisah sejauh 15 cm. Berarti diketahui jarak pisahnya adalah 15 cm. Kita jadikan meter, berarti dibagi 100. 0,15 meter. Kedua gabus naik turun dengan periode 10 detik. Berarti diketahui periode sama dengan 10 sekon. Yang ditanya
Nomor A adalah frekuensi, F. Nomor B, panjang gelombang, berarti lambda. Nomor C, cepat rambat gelombang, berarti V. Untuk menjawab nomor A, kita ingat hubungan antara frekuensi dengan periode, bahwa F adalah seper periode. Berarti frekuensi sama dengan tinggal 10 dibagi 1 dibagi 10, 0,1 Hz. Gampang. Oke, yang nomor B yang ditanya adalah panjang gelombang. Lambda sama dengan. Untuk menjawab berapakah panjang gelombang, kita harus menggambarkan dulu soal ini. Tidak bisa kita bayangkan saja. Kita baca ulang soalnya. Bila salah satu gelombang salah satu gabus ada di dasar gelombang dan gabus yang lainnya ada di puncak gelombang. Jadi soal ini berada di air. Jadi kita gambar dulu gelombang pada air. Kita anggap aja panjang dulu, kita belum tahu di mana gabus itu berada. Oke, baca lagi. Bila salah satu gabus ada di dasar, berarti gabusnya ada salah satunya di dasar. Boleh kita gambar di dasar ini. Di sini juga boleh, dimanapun yang di dasar boleh kalian gambarkan. Kita mulai dari dasar yang pertama. Oke, setelah itu gabus yang lainnya katanya ada di puncak gelombang. Berarti gabus yang lainnya bisa jadi di sini, di sini, di sini, di sini atau yang lain. Ya, di puncak gelombang. Puncak gelombang yang mana? Kita baca lagi lanjutannya. Tetapi di antara kedua gabus dibatasi oleh 3 puncak gelombang. Oke, berarti di mana gabus kedua berada? 3 puncak gelombang yang membatasi, ya. 1, 2, 3. Ini puncak gelombang. Berarti gabus yang kedua berada di puncak yang ini. Bisa dipahami ya? Jadi, salah satu gabus ada di dasar, gabus yang lain ada di puncak, tetapi di antara kedua gabus ini dibatasi oleh 3 puncak gelombang. Dari gambar sekarang kita harus mengetahui berapakah banyak gelombang yang dibentuk oleh gambar ini. Ingat, banyak gelombang ya. Yang kalian hitung adalah jarak dari gabus pertama ke gabus kedua. Jangan melihat yang lain karena kita fokus di gabus ya. Jarak dari gabus pertama ke gabus kedua. Ya, ini tadi sudah dijelaskan di soal bahwa S-nya adalah 15 cm atau dijadikan meter itu 0,15 meter. Berapakah sekarang banyak gelombang yang dibentuk? Kita hitung. Ingat, banyak gelombang, kita mulai dari dasar. Berarti satu gelombang dari dasar ke dasar berikutnya. Dari sini ke sini, ini adalah satu gelombang. Dari sini ke sini berarti sudah 2 gelombang. Dari sini ke sini itu adalah 3 gelombang. Nah, gabus yang kedua ada di puncak. Dari dasar ke puncak itu berapa gelombang? Itu adalah setengah gelombang. Karena dari dasar ke dasar aja 1, berarti dari dasar ke puncak itu adalah setengah. Sehingga ini ke sini akan menjadi 3,5 gelombang. Sehingga N-nya 3,5. Dari sana langsung kita hitung lambda sama dengan S per N. 0,15 dibagi 3,5 sama dengan 0,043 meter. Kalau seandainya kalian lupa dengan rumus, kalian pakai saja logika. Jadi kalau lupa rumus, lambda sama dengan S per N. Logika. Yang dibentuk ini adalah 3,5 panjang gelombang. Berarti pakai logika. 3,5 panjang gelombang katanya jaraknya 0,15. Berarti berapa satu panjang gelombang? Berarti lambdanya ya 0,15 dibagi 3,5. Jawabannya ya sama, 0,043 meter. Jadi kalau lupa rumus langsung aja pakai rumus yang ini. Sampai logika ini. Oke, nomor C yang ditanya adalah cepat rambat gelombang. Ibu tulis di sini saja. Cepat rambat gelombang atau V, rumusnya adalah lambda dibagi periode atau lambda dikali frekuensi. Yang mana saja boleh kalian gunakan. Jadi lambdanya adalah 0,043 dibagi karena periodenya sudah diketahui 10, biar lebih gampang. Berarti V-nya akan ketemu 0,0043 meter per sekund. Contoh soal kedua.
Sebuah slinky mendapat usikan sehingga menghasilkan gelombang longitudinal dengan jarak antara pusat tegangan ke pusat tegangan berikutnya yang dibatasi oleh 3 rapatan adalah 30 cm. Oke, langsung aja Ibu tulis ya. Diketahui jarak berarti S-nya adalah 30 cm. Kita jadikan meter, berarti 0,3 meter. Jika terdapat frekuensi gelombangnya 7 Hz, berarti yang diketahui adalah frekuensi 7 Hz. Ditanya nomor A, periode, T, nomor B, panjang gelombang, lambda, nomor C, cepat rambat, V. Oke, langsung kita jawab untuk periode ya. Periode adalah seper frekuensi seper 7 skor. Boleh dijadikan desimal, boleh tidak. Untuk menjawab yang nomor B, kita harus menggambar dulu. Jadi untuk mengetahui mencari panjang gelombang, kita harus mengetahui berapakah banyak gelombang yang dibentuk. Oke, kita gambar sembarang dulu ya. Kita gambar sebanyaknya dulu antara rapatan dengan regangan. Untuk mempermudah kalian melihat, ya boleh kalian rapatannya boleh kalian simbolkan dengan tanda garis begini boleh. Ya, kita gambarkan dulu regangan. Rapatannya pakai garis saja. Kemudian regangan, rapatan, regangan, rapatan, regangan, rapatan, regangan, rapatan. Jadi kalau kamu melihat garis ini berarti dia adalah rapatan. Oke. Nah, kemudian kita gambarkan. Katanya jarak antara pusat regangan. Oke, pusat regangan berarti di tengah. Kita anggap di sini. Ke pusat regangan berikutnya. Ini berarti satunya di sini, ke pusat regangan berikutnya yang dibatasi oleh 3 rapatan. Oke, berarti jarak dari sini ke pusat regangan yang dibatasi oleh 3 rapatan. Berarti 1, ini baru 1 rapatan, 2, 3. Berarti di mana yang kedua berada? Jelas di pusat rapatan ini. Bisa dipahami ya? Jadi pertama berada di sini, yang kedua akan berada di sini. Karena jarak antara pusat regangan ke pusat regangan berikutnya tetapi dibatasi oleh 3 buah rapatan. Bisa dipahami? Oke, kalau sudah berarti kita sudah bisa menentukan N-nya berapa dari sini. Ingat, 1 gelombang jarak dari pusat regangan ke pusat regangan. Berarti dari sini ke pusat ini itu baru 1 gelombang. Kemudian dari sini ke sini lagi ke 2 gelombang. Dari sini ke sini itu adalah 3 gelombang. Berarti gambar ini membentuk N-nya adalah 3. S-nya tadi di soal adalah 0,3 meter. Dari sini akan mendapatkan lambda sama dengan S per N. 0,3 per 3. Sehingga lambda sama dengan 0,1 meter. Nomor C. Berapakah V? Langsung aja pakai rumus lambda dikali frekuensi 0,1. Frekuensinya tadi adalah 7, sehingga V sama dengan 0,7 meter per sekon. Demikianlah tadi materi gelombang mekanik, semoga bermanfaat. Dan kalau dirasa bermanfaat, silakan di like dan di share. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, di subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk mengetahui postingan tes Ananda berikutnya. Dadah!